Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Septiayu dari Prodi D3 Keperawatan Universitas Muhammadiyah Riau. NIM saya 21020138. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tugas mata kuliah Manajemen Pasien Safety dengan judul Sterilisasi Secara Kimia. Nah, dosen pembimbing saya yaitu Ibu NS Isnaniar SCAP MCAP. Baiklah, sebelum masuk dalam ke judul tugas saya, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang mata kuliah baru di semester 3 ini, yaitu Manajemen Pasien Safety atau Keselamatan Pasien. Jadi, keselamatan pasien ini suatu sistem asuhan pasien di layanan kesehatan menjadi lebih aman. Sistem ini mencegah terjadinya cedera atau kerugian pasien dan perawat yang disebabkan oleh kesalahan akibat melaksanakan suatu tindakan atau tidak mengambil tindakan yang seharusnya diambil, atau akibatnya dari penularan infeksi nosokomial. Baiklah, langsung saja ke pengertiannya. Sterilisasi adalah pembebasan suatu material, bahan atau alat dari berbagai mikroorganisme hidup atau stadium istirahatnya. Sel-sel vegetatif, bakteri, dan fungsi dapat dimatikan pada suhu 60 derajat Celcius dalam waktu 5-10 menit. Namun, spora fungsi dapat mati pada suhu di atas 80 derajat Celcius dan spora bakteri baru mati di atas suhu 100 derajat Celcius selama 15 menit. Sterilisasi dan pasteurisasi dapat dicapai dengan cara pemanasan lembab, pemanasan kering, filtrasi, penyinaran, atau bahan kimia. Semakin tinggi kontaminasi mikroorganisme pada suatu alat ataupun bahan, maka jumlah spora semakin banyak yang termos resistance sehingga diperlukan waktu pemanasan yang lebih lama. Baiklah, di sini apa yang dimaksud dengan sterilisasi kimia? Sterilisasi kimia merupakan metode desinfektasi alat atau instrumen dengan cara meredamnya dalam larutan disinfektan. Proses sterilisasi sangat penting sekali dilakukan, seperti di rumah sakit, sehingga pencegahan infeksi nosokomial. Kebersihan usaha tersebut akan dipengaruhi oleh kualitas dan kuantitas mikroorganisme yang terdapat pada bahan, alat, serta lingkungan kerja. Sterilisasi kimia bisa diklasifikasikan atas 3 golongan, yaitu yang pertama ada golongan zat yang menyebabkan kerusakan membran sel, yang kedua golongan zat yang menyebabkan denaturasi protein, yang ketiga golongan zat yang mampu mengubah grup protein dan asam amino yang fungsional. Selanjutnya yaitu sterilisasi dengan metode kimia. Yang pertama ada uap formaldehid atau hidrogen peroksida digunakan untuk sterilisasi filter HEPA pada BSCS. Yang kedua ada glutaradaldehyde bersifat sporicidal, yaitu membunuh spora bakteri dalam waktu 3-10 jam pada peralatan medis karena tidak merusak lensa, karet, dan logam. Contohnya adalah alat untuk bronkoskopi. Yaitu faktor-faktor mempengaruhi sterilisasi termasuk kelembaban, konsentrasi gas, suhu, dan distribusi gas dalam chamber pengesterilan. Penghancuran bakteri tergantung pada adanya kelembapan, gas, dan suhu dalam bahan pengemas. Penetrasi melalui bahan pengemas pada pengemas pertama atau kedua. Harus dilakukan persyaratannya desain khusus pada bahan pengemas. Selanjutnya yaitu fungsionalnya. Sterilisasi secara kimia dapat dilakukan dengan cara sterilisasi gas digunakan dalam pemaparan gas atau uap untuk membunuh mikroorganisme dan sporanya. Meskipun gas dengan cepat berpenetrasi ke dalam pori dan serbuk padat, sterilisasi adalah fenomena permukaan dan mikroorganisme yang dikristal akan dibunuh. Gas yang bisa digunakan adalah etilen oksida dalam bentuk murni atau campuran dengan gas inert lainnya. Gas ini sangat mudah menguap dan sangat mudah terbakar.
Ini merupakan agen alkilasi yang menyebabkan destruksi. Ada hal-hal yang perlu diperhatikan dalam sterilisasi, diantaranya sebagai berikut, yaitu sterilisator atau alat mensteril harus siap pakai, bersih, dan masih berfungsi. Yang kedua, peralatan yang akan disterilisasi harus dibungkus dan diberi label yang jelas dengan menyebut jenis peralatan, jumlah, dan tanggal pelaksanaan sterilisasi. Selanjutnya, penata alat harus berprinsip bahwa semua bagian dapat steril. Baiklah, sekian dari penjelasan tugas yang saya buat. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.